Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, 1 Zulhijjah, kawasan Masjidil Haram. Kawasan Masjidil Haram. Sekarang kita masuk terowongan bawah Masjidil Haram. Jadi kalau kita dari kawasan Sersitin, Hapair, jadi kalau mau ke Haram bisa melalui terowongan ini. Nah, masuk terowongan ini. Biasanya waktu ini padat. Ya, terus terowongan ini. Ya. Jadi kalau yang mau ke Masjid Haram bisa berhenti ke kanan, nanti baru naik eskalator ke atas. Jadi tetap ya. Kita masih menuju ke kawasan Jihad Musafi. Kita menuju ke kawasan Jihad Musafi. Kalau pecah kanan, kanan. Tutup. Nah, kalau tadi seperti kita kajian Jihad Musafi tutup. Jihad Musafi tutup, kita terus ke Jihad. Nah, ini kawasan Mismala. Itu depan itu hotel Mekah Grand Mekah. Ini sudah dekat habis Grand Mekah, kemudian hotel Firdaus Umrah, habis itu hotel suasananya ya sepi sekali. Padahal hari ini sudah satu haji. Sudah satu haji. Ya. Tutup, ya tutup. Yang ini yang berkeliaran ini pegawai Masjidil Haram. Pegawai Masjidil Haram. Ini pegawai Masjidil Haram. Ini yang banyak, yang ini apa? Apusan ya namanya. Sip, ganti sip. Tapi hotel sekitar haram semuanya tutup, kosong. Karena tidak ada jemaah haji dan tidak ada jemaah umroh dan tidak ada jemaah ziarah. Kita lihat tuh Rayana sebelah kiri tuh kosong, tuh tutup. Semua hotel tutup. Yang berkeliaran ini adalah para petugas, pegawai yang di dalam Masjid Haram. Nah, semuanya tutup. Coba lihat pertokoannya, semua toko makan, bigola, semua tutup. Kanan sudah kanan. Nah, ini orang lagi antri, antri. Nah, ini ganti shift nih, yang terjadi Masjid Haram ganti shift. Terus ini hotel Syuhada yang bintang 5 tutup juga, kosong, tidak ada. Juga pertokoannya juga tutup, nggak ada orang. Ini pas masuk dekat haram ini Darut Tauhid. Coba sebelah kiri, ini apa nama tuh? Hyatt Regency, kemudian Resident Hilton, semua pada kosong, tutup. Ya Masya Allah. Coba lihat sebelah kanan, haram kosong. Ambil lepas lepas lepas. Buka meja di depan TV. Kosong. Nah, coba kiri nak. Ya. Masya Allah. Pada kosong semua. Ambil kanan ya, ambil haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumsel Virtual Fest 2020, jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin dalam bincang ringan kita pada pagi ini. Alhamdulillah sengaja kita pilih bahasan kita tentang informasi haji terkini di tahun 2020 ini. Dan
hadir bersama saya. Alhamdulillah, ini nikmat Allah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Dr. Muhammad Fadli Zabidi, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Kanwil. Assalamualaikum Pak Kanwil. Waalaikumsalam. Dan juga pemirsa hadir juga luar biasa Sekretaris Jaringan Alub Timur Tengah. Sekretaris Jaringan Alub di Timur Tengah, Ustadz Haji Irawan Taqwa LC. Assalamualaikum Ustadz Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tak ketinggalan juga salah satu pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Raudhatul Salam, Raudhatul Ulum, Bapak Haji Hari Madona. Assalamualaikum. Pak Kanwil hadir juga pada hari ini salah satu jemaah haji, calon jemaah haji yang tertunda. Beliau adalah Pak Slamet, usia 74 tahun, ya, yang ikut bergabung di antara bersama kita pada pagi hari. Mungkin dia akan banyak bercerita dan harapan-harapannya. Dan tentu pagi hari ini kita akan membicarakan tentang situasi haji terkini 2020. Nah, pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama menunda perjalanan haji tahun ini karena wabah COVID, dan itu dilakukan demi keamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia itu sendiri. Nah, sejauh mana perkembangan update haji terkini khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kami mengajak dan ingin mendengarkan dari Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Fadli Zabidi, informasi haji terkini. Kami persilakan Pak Kanwil. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Husin, Pak Haji Irawan Taqwa, Ustadz Hari, ada juga Pak Slamet, ya saudara-saudara saya, salam rindu dari kejauhan, sudah lama nih, itu sudah berapa bulan, physical distancing, ya. Meskipun jauh, jarak fisik, namun tidak mengurangi tentunya kerinduan kita sebagai sahabat tentunya. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bicara tentang haji Pak Husin, ini Pak Haji Irawan Taqwa ini sudah pakai brewok juga nih, ini sudah menjak di lintas Timur Tengah ini. Gur di jambang-jambang ini. Allah. Jadi secara regulasi operator haji ini adalah Kementerian Agama. Dalam mengemban tugas ini tentunya kita dipandu oleh Pak Husin, ya, dipandu dengan dikatakan dengan regulasi, aturan. Aturan yaitu berupa undang-undang tentang haji. Apa perintah undang-undang itu? Melindungi, pembinaan, bimbingan, pelayanan. Siapa? Yaitu jamaah haji Indonesia. Ya. Perlindungan, pelayanan, bimbingan. Nah, itu amanatnya. Nah, sehubungan dengan pandemi ini, ya kita tetap konsisten melindungi, melayani, memberikan pelayanan. Ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kira-kira maksimum nggak pelayanan kita? Bagaimana nasib jamaah kita? Yang namanya haji, kita ini berkunjung di negeri orang lain, aturan negara orang lain, SOP negara orang lain, wajib kita patuhi. Jika meningkatkan kualitas pelayanan haji, ya kira-kira kalau sudah tidak maksimum, untuk apa lagi Pak Ustadz Irawan Taqwa? Jadi itu loh filosofinya.
Maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan. Raso-rasonya tidak maksimum membimbing melayani pembinaan ini. Nah saro gitu. Rasonya dari segi syariah Majelis Ulama Indonesia, makosid syariah tentunya jiwa, harta, agama itu kan dipertimbangkan Ustadz Takwa. Nah, itu maka pemerintah dalam hari ini Kementerian Agama membuat kebijakan untuk tunda, bukan batal, tunda. Sampai kapan Pak? Sampai kapan kira-kira secara yuridis, secara regulasi, secara aturan, indikator sudah memungkinkan untuk dilaksanakan. Nah itu, ya kita berharap tahun depan. Kalau tahun depan masih kondisi kayak ini, ya tahun depannya. Bingung Pak Slamet. Mano, kalau udah berangkat lagi Pak Slamet, tugas Pak Slamet sudah selesai daftar, sudah niat ungkapkan dalam bentuk pendaftaran. Usin berangkat aja belum tentu pahalanya diterima tuh. Lah kalau Pak Slamet, iya, walaupun tidak berangkat, sudah pahalanya sama baik. Tanya sama Ustadz Irawan Takwa. Nah, kira-kira. Jadi tidak usah resah. Jadi inilah yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini perintah dari agama kita. Mana nak bimbing Mak Slamet? Berpegangan beda boleh. Nak tawafnya mak mana Pak Ustadz? Berdekatan beda boleh. Ya, betul Pak. Ahli waris yang ditinggalkan cemas. Mak mana nasib Pak Slamet di sana? Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi kita ya terima keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Inilah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala melalui keputusan pemerintah. Alhamdulillah sudah siap galau Pak Usin. Sumatera Selatan itu 7.035 kuota itu. Sudah daftar galau, 97% daftar galau, dan Pak Slamet daftar. Sudah pelunasan galau, tanda siap berangkat. Kementerian Agama sudah semua melaksanakan paspor B sudah di tas sudah dibuat, gelang sudah dibuat. Tinggal manasiknya baik. Ya. Ya, artinya negara kita sudah siap. Tinggal pemerintah Arab Saudi. Kita nak bayar cateringnya, nak bayar hotelnya. Jangan dulu katanya. Nama mana kira-kira? Di dusun itu sudah siap galau kepala kuah itu manasik. Pak Ustadz itu beratus-ratus kali itu sudah manasik, sudah siap galau. Tapi mana yang di sana tidak siap? Pemerintah juga kita juga menyatakan bahaya Pak Slamet kayak ini. Nah itu. Nah saya kira itu dan ya saya kira itu perkembangannya. Baik. Semua sudah siap Pak. Baik. Tetapi kita menerima keputusan pemerintah ya sampai sekarang saat ini ya itulah paspor akan segera kita kembalikan. Siapa yang mau mengambil setoran pelunasan silakan ambil. Terdata 36 jamaah. Tapi jangan 25 jutanya diambil selesai. Itu kalau 25 jutanya diambil lagi berhenti itu artinya mengundurkan diri. Gimana Pak? Perlu nyoba ya. Yang 8 juta itu ya kurang lebih yang diambil. Iya, itu bayang diambil. Kalau teko 25-nya 34 diambil galau berarti mundurkan diri itu. Alhamdulillah di Sumatera Selatan sampai informasi itu kepada jamaah tidak ada yang mengambil setoran awal 25 itu. Ini kan artinya komunikasi kita di Kementerian Agama itu berjalan. Ya. Nah itu. Yang 36 itu sudah diambil tidak apa-apa. Yang tidak ambil titipkan. Insya Allah ada manfaatnya. Sebelum berangkat dibalik kepada Ustadz Irawan Takwa, berapa hasilnya? Ustadz Irawan Takwa 40, kalinya hasilnya misalnya dapat tengah 2 juta, ya. Becukai tak becukai tengah 2, katanya balik kan tengah 2 kali 40 jamaah itu. Masalah Pak Irawan Takwa bagikannya kira-kira, apalagi Husin
pajak nian bagi ke itu. Kalkulatornya bagus itu. Bagi ini kadang macet ini. Kira itu Pak. Aku kira itu gambarannya itu Pak apa namanya Pak Haji Husin. Ya, Pak Kanwil. Tadi Pak Kanwil tadi sudah dicatatkan bahwa apapun yang menjadi keputusan pemerintah adalah untuk kemaslahatan jemaah haji Indonesia sendiri kan. Nah, yang saya menarik itu kalau umpamanya ada tadi dikatakan bahwa ada 35 jemaah yang mengambil uang setorannya. Yang kami tanyakan lagi, kalau bagi jemaah yang ini perlu juga Pak diinformasikan. Kalau jemaah yang tidak mengambil Pak, apakah ada manfaat balik yang akan didapatkan oleh jemaah haji ketika akan berangkat tahun 2021 nanti Pak? Pastilah, pasti ada nilai manfaatnya. Ya beda lah, duit disimpan di bank itu 8 juta dengan yang di bank itu. Iyo. Nitip sama Husin bayar tidak ada manfaat itu, malah hilang itu. Kalau sama pemerintah tidak itu. Dijamin oleh BPKH itu sudah pasti itu ada nilai manfaatnya. Nanti ada manfaatnya. Tapi berupa apa nanti belum ketahui Pak Kanwil ya. Itu ditetapkan secara regulasi itu Pak. Ya, betul. Ya, bukannya ujuk-ujuk itu. Ya kalau keputusan Kanwil ini kalau pajak ya dalam bentuk ya real ya enggak. Tapi ya namanya regulasi ya apakah diberikan dalam bentuk real, apakah diberikan dalam bentuk nanti pakaian, apakah diberikan dalam bentuk apa namanya rupiah itu nanti apa namanya BPKH yang apa namanya menetapkannya itu. Baik. Nah, sekarang pemirsa kita coba mendengarkan dari kata Pak Kanwil tadi, Sekretaris Jaringan Alumni Timur Tengah, Pak Ustadz Haji Irawan Taqwa. Ustadz, bagaimana situasi Mekah terkini menurut informasi yang Ustadz dapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi taqaddasat lana li zatuh wa tanazzahat an musyabahatil amsali sifatuh wal wahid la min qillah wa huwal mawjud la min illah. Biruhu ma'ruf wa ihsanuhu mawsuf. Ma'rufuhu bila ghaya wa ihsanuhu bila nihaya. Huwal awwal bila imtida wa huwal akhir bila intiha. La yunsabu ilaihi al-banun wa la yufnihi tadawulul awqati wa la tuhinhu sinun. Kulul makhluqati tahta qahri azamatih wa amruhu bainal kafi wan nun wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita selalu hormati dan kita doakan Pak Kanwil, nafakum bi ilmikum Pak Kanwil, mudah-mudahan semua masyarakat di Sumatera Selatan terlayani dengan baik di bidang keagamaan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan berkahi antum insyaallah. Ustaz Heri, kita selalu berdoa mudah-mudahan bisa menenangkan jamaah yang antum adalah bagian terdepan melayani jamaah. Selesai, syukron waktunya antum mengajak ana untuk bergabung di waktu yang sangat barokah. Mudah-mudahan waktu kita yang kita pakai ini untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya semalam sempat telepon-teleponan dengan teman-teman kita di Mekah. Tadi pertanyaan Pak Husin bagaimana update terakhir info di Mekah ya. Memang kawan-kawan kita di Mekah, khususnya warga negara Indonesia di Mekah itu pastinya yang ingin melakukan ibadah haji agak terkendala karena jumlah kuota yang ditentukan oleh Arab Saudi terbatas. Info terakhir 10.000 dan itu bisa bertambah cuma sedikit. Dan itu sudah dikirim surat, jadi ada keputusan resmi siapa yang akan melakukan ibadah haji. Jadi jumlah yang diizinkan untuk haji tahun ini dibagi secara proporsional 70% untuk warga negara asing yang tinggal di Saudi
dan 30% untuk warga negara Saudi yang ada di Saudi. Dan itu pun semua sudah mengajukan permohonan dari kemarin pada hari Senin, semua sudah keluar izin mereka dan mereka sudah dipanggil. Di jumlah mereka yang melakukan ibadah haji tahun ini sangat terbatas. Dan prosedur mereka juga haji tahun ini seharusnya agak lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama mereka harus masuk dulu ke hotel tertentu di Mina, di daerah Aziziyah. Jadi semua dikarantina dulu, kemudian semua makanan, pakaian ihram, batu kerikil, semua sudah ditentukan dan diatur oleh Arab Saudi. Jadi semua sudah steril. Ya. Jumlahnya tidak lebih dari 10.000 dan itu dibagi ke semua negara. Info terakhir, kawan-kawan warga negara Indonesia ya tidak banyak yang haji tahun ini. Jadi mereka ya berdoa saja di Mekah, ya, tidak bisa hadir untuk melakukan ibadah haji. Teman-teman kita yang di Mekah, khususnya yang di Mekah, juga diberikan aturan yang sangat-sangat ketat oleh pemerintah Saudi. Ya. Insya Allah tanggal 5 Agustus ada pemulangan, kemarin tanggal 24 sudah ada pemulangan ke Lion Air, ya. Lion Air sudah menyiapkan pemulangan. Jadi mereka warga negara Indonesia yang ada di Saudi sekarang ini berpikir mana berejo balik. Kawan-kawan kita guide juga belum tahu pasti karena kawan-kawan yang memang fokus mencari hidupnya dari menjadi guide juga belum ada kepastian apa umroh ini, apa Oktober, apa Januari dan sebagainya. Dan peraturan juga sangat ketat. Jadi mereka semua ya kita berdoa mudah-mudahan perlahan kedutaan Arab Saudi Keturunan Indonesia yang ada di Jeddah, konsul haji ataupun KJRI bisa selesai betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, khususnya warga negara kita ini. Mereka lagi bingung nak balik dekat pesawat. Jadi alhamdulillah kemarin Lion sudah memberangkatkan satu kloter, semalam sudah sampai. Itu pun nanti prosedurnya di sini juga agak ketat, sampai di Jakarta akan dikarantina dan sebagainya. Ya, ini semua qadarullah, ya. Kita tidak tahu apa yang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terupdate, jadi kawan-kawan kita di Mekah, warga negara Indonesia di Mekah tidak berpikir nak haji, berpikir nak berejo balik. Karena hidup di sana tuh mahal. Ya. Kalau kita duit 40.000 dapat ayam sikok, di sana 40.000 dapat ayam cuma sepotong. Dan itu pun nyari ayamnya saro, karena harus ke mall yang tertentu yang buka dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan ini mudah-mudahan didengar oleh kedutaan kita di Saudi, ya. Dan ini alhamdulillah kemarin kita kontak juga teman-teman di kedutaan sudah siap untuk memberikan pelayanan. Adapun haji, ya, orang tertentu, warga negara Indonesia tertentu saja yang dapat izin haji. Adapun kebanyakan para mukimin semua berada di dalam rumah masing-masing. Update-nya haji tahun ini musimnya panas, ya. Ini lagi musim panas karena kita di bulan-bulan panas, bulan Agustus, ya. Kemudian nanti haji semua tidak boleh menyentuh Ka'bah. Jadi yang 10.000 itu tawafnya tidak boleh megang Ka'bah. Dan semua masuk ke dalam masjid sesuai dengan protokol dan dikawal oleh pihak kesehatan dan keamanan. Jadi slogan haji tahun ini Al-Hajju bil Amni was Sihhah. Jadi mereka punya slogan tahun ini haji itu dengan aman dan sehat. Itu info terupdate dari Mekah tentang pelaksanaan ibadah haji. Insyaallah nanti kita akan kembangkan dalam diskusi. Demikian Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Taqwa. Artinya begini. Yang ada di kota lingkaran kota Mekah saja untuk melaksanakan ibadah haji tidak segampang seperti yang diasumsi di benak kita di Indonesia. Artinya mereka sangat selektif. Dan kalau boleh tahu berapa sih orang-orang asing ini untuk berhaji mendaftar ke Kementerian Haji Saudi, berapa rupiah atau berapa rial yang harus dikeluarkan seperti kita mendaftar haji di Indonesia?
Untuk kota haji yang tahun ini 2020 itu 70%-nya untuk warga negara asing yang tinggal di Mekah. Iya. 30%-nya untuk warga negara. Jadi 70% inilah yang diperebutkan oleh, dan dia bervariasi, bahkan ada yang digratiskan. Jadi fasilitas mobil Arafah Mina memang disupport oleh oleh Kementerian Haji. Jadi mereka haji dengan izin dan dipermudah oleh Arab Saudi. Kalaupun mereka harus bayar berapa, Pak Ustaz? Saya rasa pembayaran sampai sekarang tidak ada pembayaran sama sekali. Paling mereka datang ke Sin. Kalau jalan Ya. kaki gratis ke sana, oke, Sin. Makan minta-minta. jadi mobil semua sudah, karena jumlahnya cuma sedikit, jadi semua Ya. di-cover oleh Arab Saudi. Jadi mobil, awalan, makan, hotel dan sebagainya memang di-cover oleh pemerintah Arab Saudi, dan itu adalah hadiah sebenarnya yang diberikan Masya Allah. Ay Pak Kanwil, kepengen juga kita. Ah, 1.000 wong di Pak Usin, 1.000 anyo yang di sana. Apa payahnya 1.000? belum banyak. Jadi 221.000. Jadi jangan kita berkacamata di sana murah. Itulah Pak Ustadz Tawar Novel. 40.000 di Pasar Kuto tuh. Lah sekeluarga makan. Di sana 40.000 sepotong. Saro juga nyarinya. Ya. Jadi masih luar biasa negeri kita ini. Alhamdulillah. Barokah. Alhamdulillah. Nah, itu. Baik. Jangan kita jamaah 1.000 kita berapa biaya itu. Coba tuh. Itu Pak Selamat itu Pak Selamat itu bajunya bela seragam batiknya sudah dibuat itu, tanda sudah siap. Benar nggak? Iya. Mana ada seragam jamaah itu? Nah, Indonesia Pak. Dengan indeks kepuasan sangat memuaskan. Berapa persen tahun ini Pak indeks kepuasan jemaah Pak? Tahun dibanding tahun 2000 kemarin Pak? Pak Kanwil. Ya belum berangkat kita nih. Oh, naposnya tidak. Belum berangkat. Enggak, tahun sebelumnya Pak Kanwil, tahun 2019. Lah, dengan predikat kualitatif sangat memuaskan. Tidak kati lagi di pucuk sangat memuaskan itu. Berarti 100 ke atas. Tidak, 87 sekian. 87%. Sangat memuaskan. Iya, kati lagi sangat memuaskan itu. Sempurna nilai. Nah, Ya artinya baik. sempurna dalam batas manusia. Ya. Manusia itu ada semua. Baik Pak Kanwil, kita pengen enggak, saya Pak Ustadz Takwa udah janjian sama Pak Kanwil ini nanti mau berangkat bareng. Pak Kanwil sudah Amin. pernah bincang, mungkin kita berangkat bareng katanya. Mudah-mudahan kita doain Pak Kanwil ini semoga karirnya makin naik sehingga bisa memegang keputusan. Usin berangkat hari ini? Berangkat. Alhamdulillah. Jelas sih, naik apa sih? Gitu. Baik, Pak Fajri, kita ada Pak Slamet. Pak Slamet, Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Pak. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak Slamet? Ini Pak Kanwil juga mau dengar, Ustadz Tarwan Takwa juga mau dengar. Pak Slamet ini bisa berangkat haji ya dengan usaha pekerjaan memotong rumput dan sebagainya. Mungkin Pak Slamet bisa cerita singkat Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Ya, nanti dibantu Pak Hari. Ini Pak ceritanya ya Pak. Okay. Kami itu sebagai umat Islam. Okay. Jadi sebenarnya nak mengikuti peraturan yang benar. Okay. Nah, masalah kami ingin berangkat haji, kami ngumpuli biaya itu sudah lama Pak. Dari 2018 nabung. Sebentar 2018 Pak, setahun aja. Ya ngumpuli 2018 ngumpul anunya itu nabung dikit-dikit Pak. Jadi kalau kami kerja dapat rumputan, kami untuk biaya anak sekolah, makan. Jadi kami nitih ke sisa sedikit ditabung Pak. Oke.
Jadi kalau nyetornya ke bank kira-kira 2012 dulu anunya nyetornya Pak. Oh, 2012. Ya. Kamu 2018 tadi sih. Ada itu sama istri Pak. Tapi istri kami meninggal. Nah, Kita sama-sama mendaftar dulu Pak. Sama istri. Jadi Istrinya siapa nyari menggantikan istri itu siapa Pak? Ya. Anak Pak. Oh anak ya, bagus ya. Oke. Ini. Pak Slamet, ya. Pak Slamet tadi Pak Kanwil bertanya, kan Bapak tadi 2012 sudah nyetor nota setoran awal untuk berangkat haji dengan profesi Anda sebagai tukang rumput, berdaftar bersama istri, ya? Dan Allah berkehendak lain, istri Pak Slamet meninggal dunia. Pak Kanwil tadi bertanya, nanti Pak Slamet pengganti mahram Pak Kanwil ya, sama siapa gitu nanti Pak? Silakan Pak Slamet. Mendaftarnya dulu sama pengganti mahram Pak. Oh gitu. Sudah. Gimana Pak Ustaz Hari? Ustaz Hari gimana Ustaz Hari? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Angga Kanwil, Dr. Haji Al-Fajri dan peserta kuat. Langsung saja ke pertanyaan tadi. Penyetoran untuk porsi awal itu tahun 2012 beliau. Yang 2018 itu mengumpulkan duit untuk pelunasan gitu Pak. Seperti itu. Oh iya. Ya, rencana awal beliau ini berangkat bersama namun istri beliau ini qadarullah dipanggil Allah yang Maha Kuasa sehingga rencana keberangkatan beliau tahun ini yang tertunda insya Allah tahun depan bisa berangkat itu Pak ini sendiri, dan untuk mengganti mahram nanti dari kami KBH yang akan mengatur bekerja sama dengan teman-teman di Kemenang. Itu Pak sementara. Wah, baik Pak Kanwil. Kalau kasus seperti ini ya artinya bisa digantikan dengan anaknya Pak Kanwil ketika istrinya meninggal. Ya, secara regulasi bisa Pak, dengan artinya dengan kuota tersedia ya. Iya. Itu dengan catatan kuota tersedia, tapi cara regulasi memang ada aturannya bahwa bisa digantikan ahli warisnya. Waris artinya apa? Ya anak gitu. Iya. Kemudian bisa saja namanya kan kalau yang bersangkutan anak kandung ya itu, anak kandung saya kira itu. Nah, itu. Kalau misalnya ada sudah begini lagi ya bukan begininya yang mudah. Nah, itu. Nah, ini Pak, Pak Ustadz Husin, jadi 2016 istri beliau ini meninggal dan di tahun itu juga sudah dikembalikan uangnya Pak. Jadi memang uang itu dikembalikan ke beliau beserta keluarga. Oh iya, nah itu nggak bisa lagi kalau sudah ditarik gitu. Nah, gimana Pak Kanwil kalau uangnya setoran sudah ditarik Pak Kanwil? Tidak pacak lagi, Mang. Kita mengundurkan diri. Iya. Artinya kalaupun nanti dia mau mendampingin anak, dia setoran dari awal lagi, menunggu lagi Pak Kanwil. Ya, dia bukan muhri, dia bukan menggantikan ahli waris hukumnya. Kalau seperti itu, ya. Kalau dia ingin didampingin anaknya, ya berarti dia bukan regulasi menggantikan yang meninggal, tetapi mungkin dia. Ya. Ya, ada juga regulasinya minimal 3 tahun mendatang, gitu. Berarti Pak Slamet ya, bisa membawa itu dengan catatan ya usia memang sudah masuk yang bersangkutan. Iya, gitu. 3 tahun menjelang keberangkatan harusnya sudah disetorkan Pak ya. Baik. Ya, paling lambat 3 tahun sudah harus mendaftar. Nah, namanya penggabungan. Dengan catatan kuota tersedia. Dengan catatan kuota tersedia.
Ya, bukan serta-merta langsung bisa. Kita namanya kan mengusul kan? Ya. Iya. Kembali ke Ustadz Irawan Taqwa. Ustadz, ini ada pertanyaan dari netizen ya. Bagaimana Pak kondisi ya pedagang lah khususnya Pak Ustadz ya. Kalau dulu musim-musim haji berlimpah luar biasa dahsyat, harga berdasar hukum pasar harga naik dan sebagainya. Nah, sekarang ini gimana kondisi pedagang-pedagang di sana Pak Ustadz? Apa mereka juga mengharapkan pandemi ini selesai dan jemaah haji bisa hadir di umroh? Silakan Pak Ustadz. Masya Allah, syukran Ustaz. Pedagang yang menjual kebutuhan-kebutuhan jamaah itu peci, kemudian tasbih dan sebagainya yang di samping Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ini yang paling banyak terdampak ya, karena semua tutup, semua tidak membuka untuk berjualan. Jadi semua ya menunggu yang akan datang, kalau jamaah datang baru mereka bisa. Tapi barang itu nggak rusak ya. Kemudian pedagang-pedagang yang mungkin barangnya mudah rusak itu sudah mulai diekspor ke negara-negara Islam. Kurma, kismis, mereka yang pedagang-pedagang itu mereka sudah mengekspor dan berjualan di negara-negara Muslim. Iya, seperti itu. Baik. Mereka pada tidak bisa seperti kita, Ustaz Hussein, mereka dagang online ya. Lebih marak sekarang ini di Saudi perdagangan secara online seperti kita, Gojek dan lain sebagainya, GoFood. Sekarang pertanyaan Pak, apakah mungkin ada jemaah haji ilegal? Ya katakanlah yang datang dari Arab, datang dari sekitar. Apakah ada kemungkinan misalnya kemungkinan jemaah haji ilegal masuk ke kota Mekah? Regulasinya susah tahun ini, Ustaz. Regulasinya susah. Susah karena setiap sudut masuk ke kota Arafah itu sudah dijaga oleh polisi dan harus ada gelang khusus. Mereka ada gelang khusus dan ada prosedur izin yang ketat sekali. Karena tahun ini Pangeran Muhammad bin Salman naik haji tambah lebih ketat. Tahun ini beliau Pangeran anak Raja Saudi Muhammad bin Salman lagi melakukan ibadah haji, jadi situasi di Mekah lebih ditingkatkan keamanannya, bisa lebih dari kemarin untuk kebersihan saja untuk diturunkan sampai 3.500 ya untuk kebersihan masjid ya, karena memang Raja Saudi anaknya akan haji tahun ini. Ya, soalnya Pak Kanwil kemungkinan gimana Pak? Saudara Setakwa? Ya, kemungkinan susah itu untuk ada ilegal itu, Ustaz. Ada ilegal ya. Saya tanyakan ini ke Pak Kanwil, ke Ustaz Taqwa, karena kan di kita ini kan ada yang heboh, bisa berangkat sendiri, bisa melalui kebijakan lokal dan sebagainya. Ini perlu kami saya tanyakan ke Ustaz Taqwa, atau kemungkinan ada atau tidaknya. Tapi kayaknya Pak Kanwil agak berat juga. Kalau Pak Kanwil sendiri, kira-kira? Ya, meskipun dengan cara-cara yang seperti itu ada kemungkinannya Pak Hussein, ya kita anjurkan janganlah. Ini kan untuk haji, ya jangan kita awali dengan cara-cara yang tidak baik lah, ya itu. Nah, ini kan untuk ibadah, saya kira seperti itu, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia kemudian dengan stakeholder kita, para KPIH, para PPIU, ada Ustadz Hari, ada Ustadz Irawan Taqwa, ya mari kita sama-sama menyusahkan negara kita, menyusahkan pemerintah, menyusahkan yang bersangkutan, dan itu cara yang tidak baik. Itu tugas kita ke depan. Gitu. Baik. Pak Kanwil, kalau kita melihat perkembangan terkini ya, dari sekian banyak negara itu Indonesia yang paling banyak jemaah hajinya. Nah, artinya secara ekonomi jemaah haji Indonesia itu memberikan kontribusi besar kepada Saudi ya. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan, dengan kondisi ini kan menjadi semacam peluang atau semacam bargaining position, nilai tawar kepada pemerintah Saudi Arabia.
kami tidak masuk jemaah haji, Anda ekonomi masyarakat sana udah luar biasa dahsyat. Nah, apakah ini bisa jadi nilai tawar oleh pemerintah agar kuota ditambah atau bagaimana? Menurut Pak Kanwil gimana Pak Kanwil? Nanti setelah itu saya ke Ustaz Taqwa. Ya, saya kira kita tidak semua menginginkan ya, termasuk pemerintah Arab Saudi. Ya. Begini Pak Hussein ya, kita jangan menggebu-gebu 221.000 itu kita minta tambah. Ya. Untuk apa kita tambah? Kalau pelayanan di sana tidak maksimum. Ya. Itu di Mina untuk 1 meter itu tidur 4 orang. Di Mina. Sekarang dalam keadaan 221.000 itu 1 meter itu untuk tidur untuk 4 orang. Dengan kondisi 221.000 ini. Bergerak apa yang susah. Nah kita tambah semeter nak 10, kira-kira mana tumpuk ke pucuk. Sementara visi kita ini mana melayani kepuasan jamaah jadi menikah. Dari tempat antri ke lubang kita buang air kecil itu, tanya sama Ustadz itu Pak Menteri sendiri itu setengah jam. Pak Menteri. Dalam kondisi seperti ini ya. Mak mana kira-kira kalau Pak Selamat labnya sudah bocor itu? Sementara kita harus bersih loh, hadas besar, hadas kecil itu. Iya, betul. Nah, jadi kita ini ingin loh. Sumatera Selatan sudah 20 tahun nunggu, Pak. Pak Selamat 20 tahun sekarang nunggu, 21 tahun. Iya. 38 tahun nunggu. Daftar sekarang 38 tahun yang akan datang baru berangkat di Adusin. Jadi waiting list sudah sampai 38 tahunan, Bang Amir. 38 sampai 40 sudah sekarang. Masya Allah. Nah, jadi kita ingin mak mano kita kecilkan, ya artinya meningkatkan kuota kita, tetapi kita tuntut sama pemerintah Arab Saudi, tingkatkan fasilitas. Mina itu secara syariat tak pajak lagi, Pak Husin dilebar-lebarkan. Secara syariah, pajak lagi pucuk, tingkatkan ke pucuk, kira-kira. Nah, galak tak dua. Maka tuntutan kita satu, tenda harus bagus, AC-nya bagus, ambalnya bagus, WC harus diperbanyak. Ya. Keamanan ditingkatkan. Coba Pak Selamat usia 74 tahun, diletakkan di tempat tidur dalam tenda itu yang ukurannya semeter, 4, kira-kira nyaman nggak tidur? Ya. Kalau nggak nyaman kayak sakit. Kalau sakit mak mano? Ah, itu kira-kira. Ya, itu. betul. Masuk betul. Jadi kita mau menambah ini Pak, tapi kalau nambah fasilitas di sana udah ditingkatkan untuk apa? Berbeda dengan visi kita meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan, perlindungan. Nah itu luar biasa kita sudah pemerintah kita berupaya ini. Berarti penambahan kuota, kalaupun ada terjadi penambahan kuota Pak Kanwil, harus diiringi dengan peningkatan pelayanan fasilitas yang disiapkan. Ya, kalau tidak ada peningkatan pelayanan, mereka tidak mau meningkatkan kualitas pelayanan di sana, WC, tempat, AC, dan lain, kita tidak perlu meningkatkan kualitas menambah jamaah. Ya, baik. Nah, saya kembali ke Ustadz Taqwa. Ustadz Taqwa, gimana bahasa saya itu rintihan orang-orang di sana dengan kondisi saat ini ya? Karena saya lihat di beberapa video yang dikirimkan melalui YouTuber kita yang ada di Saudi seperti Kang Arman, Kang Ipung dan sebagainya, begitu sangat seperti kota mati kayaknya. Apa betul? Silakan. Ya, Masya Allah. Warga negara Indonesia di Saudi, Ustaz Hussein, khususnya yang tinggal di Mekah itu saya rasa mereka menyadari betul hadis Rasulullah SAW bahwasanya sebaik-baiknya baqaul ardi, sebaik-baiknya tempat tinggal adalah di kota Mekah, dan mereka menyadari semua amal ibadah yang dilakukan di kota Mekah itu ganjaran pahalanya berlipat-lipat, tidak ada di tempat lain. Jadi khusus warga negara kita yang ada tinggal di Mekah, mereka saya rasa nyaman-nyaman saja, ya. Makan dan sebagainya sudah tidak jadi masalah.
hadir mereka di kota Mekah sudah menjadi satu kebahagiaan spiritual bagi mereka. Ya, Hanya saja tidak semua teman-teman kita tinggal di Mekah. itu Ada di masalah. Damam, ada di Taif, ada di Jeddah, ada di Riyadh. Yang ini yang dia pahalanya tidak ada seperti di Mekah, di Madinah. Dan mereka mau masuk Mekah pun nggak bisa. Jadi kalau bagi warga Indonesia yang ada di Mekah dan Madinah, mereka sudah diberikan oleh Allah sakinah, ya, Ya. ketenangan tinggal, kemudian mereka nyaman walaupun dengan terbatas makan dan sebagainya, tapi mereka bersyukur karena mereka ditakdirkan oleh Allah tinggal di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana warga negara kita, ya warga negara kita yang banyak pulang itu yang mereka tinggal di Jeddah, di Riyadh, di Damam, di Tabuk dan lain sebagainya. Itu yang mereka pulang. Nah, sambil kita berdoa mudah-mudahan semua warga negara kita yang lagi menunggu waiting list, ya. Jadi sekarang ini lagi crowded, Ustaz Hussein. Kedutaan kita lagi fokus betul, kita juga dari jaringan kemarin sudah komunikasikan agar segera pulangkan kawan-kawan kita. Kebijakan-kebijakan extraordinary yang harus diambil oleh pemerintah. Alhamdulillah kemarin Lion Air sudah sepakat nanti insya Allah tanggal 5 Agustus teman-teman kita yang terkendala bisa pulang secepatnya insya Allah. Memang berapa banyak Ustaz Taqwa, teman-teman kita yang berada Saudi Arabia, khususnya di luar kota Mekah dan Madinah, yang jaringan? Saya tidak tahu pasti, Ustaz, tapi kalau dari mata pilih kemarin pemilu itu hampir ratusan ribu, ya. Banyak ya, masih banyak di sana. Masih banyak di sana. Baik, Ustaz Hari, saya tanya ke Ustaz Hari. Ustaz Hari, antum kan sebagai pembimbing KBIH, kan? Apakah ada jemaah-jemaah calon-calon jemaah haji ini rindu? Ayo dong kita bertemu, kita manasik lagi. Karena atau bagaimana Ustaz Hari menanggapi kerinduan jemaah seperti ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Husin. Sebelum kami masuk ke situ, mungkin sekedar untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kakandil tadi. Alhamdulillah 2019 pelaksanaan haji tahun yang lalu, jemaah reguler Indonesia itu Pak cerita ke kita bahwasannya mereka berada di posisi yang lebih dekat atau lebih di depan dibandingkan hotel yang ditempati oleh jemaah haji yang memakai visa mujamalah, foroda dan sebagainya seperti itu kan. Ya. Jadi artinya dari sisi fasilitas, alhamdulillah pemerintah Indonesia ini sudah memperhatikan betul tingkat kenyamanan. Betul kata Pak Kanwil, alangkah baiknya memang kalau penambahan kuota itu juga diiringi dengan sejalan dengan peningkatan kualitas. Alang naifnya kita kalau sekedar hanya menambah saja, namun fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Saudi tidak mengalami peningkatan. Kami menyadari dan melihat betul bahwasannya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah luar biasa. Kalau Ustaz Husin juga pernah mengalami bagaimana haji di akhir-akhir ini dengan haji 5-6 tahun yang lalu kan, sungguh sangat luar biasa sekali. Apalagi dengan memakai sistem zonalisasi seperti sekarang ini, kita bisa bertemu dengan wong daerah kita dewe, keluar hotel itu tidak takut lagi Ustaz Husin. Ya. Ketemunya kalau agak sesak dikit, kalau bertanya lemak sebasto, baso kita tuh lah. Kita kalau ditanya bahasa Palembang, yang nyawa Palembang juga. Nah itu secara psikologis luar biasa buat jemaah. Menambah ketenangan, kenyamanan untuk beribadah. Ini terobosan luar biasa dari pemerintah Indonesia. Nah kemudian yang kedua, kami sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama, wabil khusus Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, kami dalam kesempatan manasik yang kami lakukan sebelum ada keputusan tentang penundaan ini, kami menggunakan virtual haji pintar dari Kementerian Agama. Kami bagikan, kami share itu kepada jemaah tentang manasik online yang sudah direkam. Videonya bagus sekali, keren sekali Ustaz Husin. Cuma yang masalah kadang Cak Pak Slamet ini nak dikirimi inputnya juga masih Nokia yang lama. Jadi memang kendalanya ketika kita berhadapan dengan jemaah yang belum menggunakan smartphone, kendalanya di situ. Nah, tapi kami yakinkan kepada jemaah kami, Pak Kanwil, Pak Ustaz Husin dan Ustaz Taqwa, bahwasannya
apa yang sudah diniatkan dan ditekadkan oleh para jemaah, Pak Slamet sudah berazam di tahun 2012, insya Allah semuanya itu dihitung sebagai satu kebajikan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Aman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanan kamilatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tekad Pak Slamet dan teman-teman yang lain ini, bukankah menabung, mengumpulkan uang yang dikumpulkan dari pekerjaan yang kita anggap sepele sebetulnya, tapi ternyata Allah berikan kemudahan untuk mengumpulkan dan tercatat sebagai calon jemaah haji. Apakah itu bukan tekad? Tentu itu tekad. Beliau tidak pandai baca tulis, Pak Slamet ini, Pak Kakandir, tidak baca Pak. Nah, jadi kami lebih banyak kepada sistem peragaan saja, langsung praktek. Mak mano caro untuk tawar, mak mano caro sa'i, mak mano nak merontar. Jadi hal-hal yang sifatnya langsung praktek. Kalau kita bagikan buku-buku itu, mana mato lah rabut, maconya juga susah, nah kacau. Jalan pun tidak bisa. Ya, nah kami juga laporkan ke Pak Kadri bahwasanya kami alhamdulillah sudah menyiapkan audio, Pak, digunakan, kami pinjam pakaikan kepada jemaah. Jadi nanti satu setnya itu berisi 10 transmitter, digunakan dengan 10 receiver, sehingga yang seperti Pak Slamet ini, jadi tidak dibebani lagi untuk membaca buku pedoman, Pak. Kalau tidak baca dibaca, jadi langsung baik pakai audio itu, headset, pembimbing, mutawib yang membaca, beliau mengikuti. Itu yang sudah kami praktekkan. Dan kami sudah laporkan juga, alhamdulillah, Kementerian Agama Kota Palembang juga mengapresiasi itu, dan mudah-mudahan ke depan bisa kami tambahkan lagi. Seperti ini Pak Kadri, kami siapkan untuk beliau, untuk mengantisipasi jemaah-jemaah kami yang kesulitan dalam membaca dan menulis, ditambah lagi plus satu lagi, kebanyakan ini jemaah Kausin ini pendengarannya lah 40% mungkin tinggal lagi ya. Kita ngomong ke kanan, dia ke kiri, lah tidak jelas lagi. Baik. Itu sebentar dari. Baik, Pak. Alhamdulillah Pak Kanwil, Pak Haji, Pak Ira Taqwa sehari tidak terasa sebenarnya sudah hampir 1 jam lebih perbincangan kita pada siang hari ini. Saya dikasih aba-aba oleh kru. Sebelum kita tutup nih, saya minta closing statement dari Pak Kanwil terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. Silakan Pak Kanwil. Ya. Closing statement, Pak. Ya, kita terima dengan penuh keikhlasan terhadap keputusan dari pemerintah terhadap penundaan keberangkatan calon jamaah haji tahun 2019. Ya. Dan tentunya ini sangat bijaksana ya, kita seluruh ya stakeholder baik direct maupun indirect yang terkait terhadap pelaksanaan haji ini ya, berdoa kiranya pandemi 19 ini segera berakhir ya. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan impian-impian dari seperti sosok Pak Slamet ya, yang begitu penuh perjuangan untuk sampai ke tanah suci Mekah. Saya kira tidak ada lagi mimpinya di usia yang begitu senja ini. Hanya satu ditunggunya untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ketika itu sudah terlaksana, rasanya mungkin sudah ikhlas Pak Slamet itu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang terkait, kita yang mengurusi ini, nah ini rasanya kurang pas kita kalau tidak kita konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan perintah dari amanat dari undang-undang itu. Saya kira itu Pak Husin. Saya. Pak Irawan Taqwa, silakan closing statement dan sekaligus saya minta akhiri doanya untuk membaca doa karena mudah-mudahan dari keberkahan doa Pak Ustadz Taqwa wabah ini bisa selesai, Pak Kanwil terus meningkat, nah karirnya mungkin baik, Pak Slamet juga dipanjangkan umur sehingga dia bisa berjumpa haji ke haji, dan saya juga insya Allah berangkat. Silakan Ustadz Taqwa. Ya, alhamdulillah kita semua bersyukur ya
ya kita sekarang ini berada di bulan yang bagus, Dzulhijjah. Ya. Wal fajri walayalin ashar. Ini nama Pak Kan Kanwil. nama aku tuh. Ini walayalin ashar, ada 10 hari terakhir, 10 hari awal Dzulhijjah ini kita sekarang sudah berada di posisi yang bagus ya. Ya. Al-amal soleh, amal kebaikan tidak ada yang lebih baik ya di mata Allah kecuali di hari-hari 10 ini. Bahkan sholat sunat kita di malam Dzulhijjah ini sama seperti malam Lailatul Qadar. Dan pahalanya itu lebih daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mumpung di bulan yang bagus ya, di hari-hari yang bagus, nanti kita minta kepada umat di Indonesia untuk berdoa agar pandemi ini segera selesai sehingga semua berjalan baik, ekonomi, haji dan lain sebagainya akan baik. Kita mulai berpuasa, kemudian khususnya di hari Arafah, nah nanti kita puasa di hari Kamis ya, kita anjurkan kepada masyarakat, mungkin Pak Kakanwil boleh bikin selebaran menganjurkan kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk berpuasa Arafah, sekalian mendoa kepada mereka yang karena doa orang puasa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan selebaran dari Kakanwil agar mengharapkan mereka warga negara Indonesia yang ada di Sumatera Selatan untuk berpuasa Arafah, karena doa di padang Arafah, di hari Arafah sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua selesai, pandemi selesai dan kita kembali normal lagi insyaallah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami' qarib mujibu da'awat ya qadiyal hadat. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hada dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pemirsa Sumsel Fitrah Fest 2020, gimana Pak? Tamsul Pak. G. Kalau bisa Pak, ya kami ini sebagai orang susah. G. Kalau bisa tuh ya minta segera diberangkatkan gitu loh. Ya, kami itu sudah tua. G, siap. Itu Sin mengkombreng, Sin itu Sin. Minta tolongnya Pak dengan hormat. Catat nanti nama Pak Slamet sudah dicatat oleh Pak Kakanwil. Saya juga ikut mencatat. Ustaz Taqwa juga sudah mencatat. Insya Allah di 2021 kita jumpa Pak Slamet di Asrama Haji Palembang. Insya Allah. Amin. Baik pemirsa Sumsel. Ulangi Sin kau tuh. Ngaku nak ke Asrama Haji itu di Mekah. Insya Allah. Pak Ustaz Taqwa, kalau Pak Kamil sedang ngomong seperti itu, insya Allah di bulan baik ini dijabah Allah bertemu di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudahi dulu kalau bincang-bincang pagi hari ini luar biasa dahsyat. Saya Muhammad Husin dari program Sri Puku TV dan insya Allah Pak Kanwil, acara ini akan kita share di YouTube, di Instagram, di Facebook, dan hasil pembincangan kita ini akan kita rangkum dan akan kita terbitkan dicetak di media Sriwijaya Post dan Tribun Sumatera Selatan. Demikian, saya ucapkan terima kasih dengan kehormatan saya, dengan takzim saya Ustaz Kanwil atas waktunya yang bersedia. Beliau disibuk sekali, dan Ustaz Taqwa
yang jauh-jauh sudah mau bergabung dengan kami. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kebajikan, pasar hari, pas selamat, mudah-mudahan juga dalam kebaikan juga. Demikian acara kami pada pagi hari dan siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye!